Insecure gue tuh udah nyampe stadium 4. Gue insecure setelah gue sadar pasangan gue itu kaya. Theo Derek, welcome to the relationship room. Aduh, thank you banget nih udah ngajak-ngajak kesini. Thank you. Mantan tuh ada gunanya loh. Oh, Apa gunanya, Teh? Nah ini gue mau nanya loh. Gimana? Jadi kita ada di segmen namanya The Room of Access Lessons. Oke. Di sini kita mau belajar tentang gimana sustain relationship dari cerita mantan-mantan di hubungan sebelumnya. Oh, kayak konsep recycle daur ulang gitu. Waduh, apa tuh? Oke, baik. Recycle sampah jadi sesuatu yang Oh, sustainable. oke. Betul. Betul. Teh, mantan berapa, Teh? Oke. Langsung. Gila langsung menusuk ya. Oke, mantan ini kayaknya podcast lain nggak pernah bahas ini. Oke. Nggak apa-apa. Mantan ada. There's always a first time for everything. Oke, mantan mungkin totalnya sampai sekarang gue hidup ada 5 lah ya. 5. 5. Oke. Lima. Nah, oke. Kita sekarang mau gali salah satu. Jadi dari 5 itu, coba lu pikir dulu, lu pilih satu yang paling mengajarkan lu pelajaran hidup yang paling berharga. Udah ada mukanya langsung. Oh, oke, baik. Nanti masukin sini ya. Iya. Oh, Nama enggak nggak boleh dong. Nggak boleh, Oh, nggak boleh. iya. Sebut saja si Mawar. Mawar. Oke. Iya. Jadi si Mawar ini berapa lama nih pacaran? 1 tahun. Terus putusnya kenapa? Itu pacaran terlama gue zaman dulu. 1 tahun. Umur berapa nih elunya? Kalau nggak salah around 17 ke 18 kayaknya. Oh, masih muda ya. Jadi kayak SMA 3 baru naik sampai SMA 3 hampir lulus. Masih belia ya? Masih Oke. masih bocah banget sih. 17 ke 18. Iya. Terus itu teman apa nih? SMA? Temen SMA. Jadi main kayak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu pacaran sama temennya, kelas 2 pacaran sama Gantian. baru kelas 3 akhirnya sama Oke, dia. baik. Gitu. Oke. Emang hobinya ini ya? Enggak. Bukan hobi teman-teman ya. Enggak ke arah sana ya. Oke, baik. Kenapa putusnya sama si Mawar? Oke, putus paling ini mungkin pernah gue spill dikit di konten gue yang lain kayak putusnya itu gara-gara orang tuanya nggak setuju, Bu. Jadi especially mamanya ya kurang setuju. Kenapa? Udahlah, karena gue orangnya belak-belakan langsung aja ya. Jadi kondisi gue dulu kan, teman-teman semua udah tahu juga gue adalah single parent yang ngerintis. Nah pada masa itu, gue kan sekolah di sekolah yang sebenarnya cukup isinya anak-anak yang berduit. Tapi gitu. gue bisa sekolah di sana karena dapat mengurangi uang sekolah. Nah jadi isinya tuh mostly emang orang-orang berduit. Nah kebetulan mantan gue juga orang tuanya tuh cukup wealthy. Jadi mungkin dia ngeliat anaknya kayak sama anak single parent nih kayaknya kurang prospek ya gitu. Jadi ya akhirnya di-cut lah sama mamanya. Gue pernah ditelepon disuruh putus. Oh, serius? Iya, jadi kayak rebel-rebel gitu, kayak disuruh putus udah berkali-kali tapi kita masih pacaran sampai akhirnya udahlah capek kayaknya, udahlah gitu. Ini masuk bulan keberapa lu ditelepon disuruh putus? Kayaknya dari setahun itu ini di bulan ke 5, 6 kali udah kejadian. Jadi setengah jalan tuh udah di ultimatum gitu. Tunggu. Lu pertama kali ketemu orang tuanya di mana? Gimana tuh ceritanya? Oke, jadi ini awkward banget ya karena gue orang yang terbiasa hidup sama nyokap doang dan gue orang yang nggak ngerti nih budaya orang kalau pacaran itu harus ngelobi orang tuanya dulu atau apa. Gue tuh belum Pacar ngerti. pertama? Iya, jadi kayak ini pacar pertama? Enggak. Oh, enggak. Pacaran tapi yang kayak sampai mau ke rumahnya kenalan sama orang tua tuh baru ini gitu. Jadi gue belum terlalu ngerti. Gue kan cuma tahu sopan santun sama orang tua iya. Tapi skill melobi mertua atau calon orang tua pasangan kan beda tuh, another skill. Dulu tuh belum ngerti. Jadi ketemu masih kayak kikuk-kikuk, malu banget. Terus udah tahu juga mamanya dari awal nggak gitu suka. Jadi kayak pas main di rumahnya itu ada insecure-nya gitu loh, kayak jiper-jiper, kayak jadi cupu lah gitu. Emangnya waktu lu main ke rumahnya, gimana tuh settingnya? Jadi pertama kali gue ke rumahnya itu, jadi gini, waktu kita sekolah itu kan kita nggak bener-bener ngerti posisi status sosial kita di mana. Karena kita ngerasa semua orang sama, kita main di level yang sama, kita makan paket KFC attack kan zaman dulu kan. Pakai Kayak zaman seragam. gua pakai seragam ya, naik angkot, naik ojek tuh semua sama. Dia pun begitu. Gitu. Terus? Jadi ternyata ketika gue main ke rumahnya, gue berarti gede juga rumahnya ya. Sampai ada kolam ikan koinya, ada mobil beberapa, gue kayak agak beda sama tempat gue tinggal nih. Gimana gitu. perasaannya waktu itu? masuk Awal-awal rumah? ke situ gue masih kayak pede-pede aja, tapi ketika akhirnya melihat begitu banyak hal, terus ternyata udah mulai disounding kayak kenapa sih sama dia? Kan dia juga kayak maksudnya anak single parent, quote unquote kan kayak ya lu pasti kan ala-ala broken home lah, maksudnya
berapa besar sih probabilitas lu bakal jadi orang sukses or anything gitu ya. Mungkin wajar aja mamanya mikir gitu. Tapi mamanya ekspresif orangnya. Ini ngomongnya depan lu, enggak kan? Ada yang depan gue langsung di akhir, tapi yang beberapa kayak chat dari mamanya atau apa ya, dia cerita ke gue. Oke, selip dikit ya. Jadi tadi kan harus melobi parents. Gimana tuh caranya? Oke, pertanyaannya diganti. Kalau lu sekarang dengan knowledge dan skill melobi lu yang sekarang, datang lagi ke rumah itu untuk pertama kalinya, what would you do differently? Oke, ini bukan what if question lah ya. Ntar bini gue nonton. Ini bukan what if ya. Ini cuma kayak lesson learn. Biar belajar. Lesson learn buat teman-teman. Oke. Mungkin sekarang gue akan datang dengan kondisi yang lebih confidence dan gue akan lebih realistis aja. Kayak dari awal ngomong kayak gimana pun kondisi gue sekarang ya gue bakal kayak appreciate anak lu gitu. Kenapa gue bisa tertarik sama anak lu, mau berhubungan sama anak lu, buat gue ya lu udah menjadi parents yang sangat keren lah, bisa membesarkan orang seperti ini. Mungkin kita bisa masuk dari mulutnya manis itu ya. Iya dong. Dari situ baru mungkin kayak senggol-senggol aja, kayak iya pengen punya berelasi ya pelan-pelan aja ngobrol, tapi tunjukin intensinya bahwa oh gue nih sama anak lu tuh serius loh. Emang waktu itu lu nggak begitu? Nggak begitu, belum ngerti. Jadi datang ke rumahnya cuma berasa insecure aja. Pokoknya sepanjang perjalanan relasi itu fluktuatif banget, tapi mostly isinya insecure. Oke. Gitu. Jadi kalau ketemu calon mertua, confidence really matters ya, terutama buat cowok-cowok ya. Betul. Nah tapi insecure ini tuh sebuah kayak virus. Sorry tuh saya ngomong bisa kayak virus cancer yang menyebar ya. Kayak stadiumnya tuh banyak. Tahu kan kalau cancer tuh stadium 1 belum menyebar, stadium berikutnya kan menyebar sampai penyebarannya sangat banyak, lu vonis stadium 4 gitu ya. Nah insecure tuh kayak gitu. Mulainya cuma dari rasa nggak pede jiper, menyebar kemana? Menyebar ke kalau dia pergi sama orang kita insecure, curigaan. Terus misalnya kalau dia ada topik-topik tentang wealthy, tentang pekerjaan, tentang uang, kitanya sensitif. Kebayang ya? Nah insecure ini menjalar ke semua aspek. Jadi gue bisa bilang relasi gue dulu, insecure gue tuh udah nyampe stadium 4. Apa aja yang dia lakuin kayaknya salah deh di mata gue. Ada satu contoh nggak yang paling memorable? Wah macam-macam ya. Jadi gini, kebetulan itu kan mantan gue itu kan orangnya supel. Jadi punya temen cowok sebenarnya banyak gitu ya. Jadi ada juga yang satu circle gue dan akhirnya mereka pergi bareng. Pergi bareng tapi gue nggak ikut. Nah itu aja gue udah kayak denger cerita dia pergi bareng orang aja gue kayaknya udah wah ini parah banget ini, kayak di dalam hati gue udah kayak wah lu gitu sih gini gitu. Itu membuat gue sangat gak nyaman sih sebenarnya. Tapi lu tuh insecure waktu lu main ke rumahnya atau setelah nyokapnya ngomong something sih? Gue insecure setelah gue sadar pasangan gue itu kaya, mantan gue itu kaya. So it had nothing to do with how the parents treated you. Sebenarnya awalnya. Awalnya iya, tapi dengan ternyata cerita-ceritanya kayak gitu, gue pun juga baru tahu kayak wah parah ya. Dan zaman dulu orang-orang itu kalau yang deket sama orang tua mereka belum bisa filter cerita. Jadi zaman dulu tuh gue kalau berantem, gue tuh belum bisa mengontrol kata-kata gue dengan sangat tone-nya enak, soft. Tapi lu kebayang nggak seorang anak yang biasa cerita sama orang tuanya berantem terus misalnya kita terkesannya kasar, dia nangis dong, dia cerita dong. Kesel gak orang tuanya? Kesel. Kayak kita denger curhatan sahabat kita, kayaknya cowoknya brengsek banget, besok dia balikan lagi, lu greget kan? Nah mungkin itu yang orang tua rasain juga, jadi banyak faktor lah. Cuman gue bisa bilang bahwa insecurity yang gue alami ini menyebar ke banyak hal di dalam relasi itu. Kayak gitu. Satu pertanyaan yang gue penasaran banget. Nyokapnya telepon lu tuh bilang apa, Teh? Nyokapnya itu telepon, kalau nggak salah waktu itu gue masih pergi bareng, udah dilarang-larang, akhirnya nyokapnya telepon bilang, Teo, tante ini mau ngomong. Tunggu, kondisinya ada mantan lu di sana? Iya. Kayak, sebelahan? Iya, mama mau ngomong gitu, kira gue pegang teleponnya, tante mau ngomong kayak, kamu jangan sama dia lagi gitu. Kayak gitu. Jadi buat orang kayak gue, digituin kayak, Tunggu, ini satu kalimat, halo tante, terus kayak, Teo kamu jangan sama dia lagi, langsung? Iya langsung. Nggak ada basa-basi dulu? Terus, lu ngomong apa? Karena waktu itu gue orangnya sangat defensif juga, jadi gue kayak, oh ya udah, oh ya udah kalau gitu, kayak maksud gue dalam hati gue kayak, kan bukan gue doang yang mau nih, anak lu juga mau, kasarnya gitu, gue kayak, ya udah gitu, tapi ya balik lagi itu masih sangat muda ya, jadi emosi masih ini, cuman abis itu mikir-mikir kayak, aduh masih pengen bareng gitu-gitu. Jadi that phone call ended with 2 sentences. Iya. Teo jangan sama anak saya, oh ya udah gitu. Iya. Tapi Indian relasinya tetap jalan, relasinya tetap berjalan, cuman di poin itu yang gue
bales. Nah, tanpa sadar insecurity gue membuat gue merespon hal-hal untuk melindungi diri gue. Defensif. Ketika gue defensif dan pride gue naikin, itu gue tidak memikirkan kondisi pasangan gue sama sekali sebetulnya. Banyak hal tentang dia yang gue jadi nggak berani ikut campur, nggak berani in charge, nggak berani datang, nggak berani play my roles karena insecurities. Ingat nggak specific example? Simple, waktu terakhir dia mau berangkat, dia kan kuliah di Singapura. Hari terakhir dia mau berangkat, abis itu dia for good di Singapura. Gue nggak datang ke bandara. Karena ada parents-nya? Karena ada parents-nya. Kebayang nggak sampai situ? Maksud gue itu kan sebenarnya datang aja kayak bareng teman, ya udah goodbye gitu. Gue nggak mau datang, kenapa? Karena sangat tidak nyaman, sangat takut, sangat kayak traumatis datang ke sana. Kayak gitu. What did her parents say? Satu kalimat yang memorable banget sampai sekarang. And how did it affect you? Yang sebenarnya gue nggak inget banget, cuma ada satu kejadian kayak lagi makan sama di restoran temen papa mama gitu lah, ada anak yang punya restoran, terus kayak lu daripada Mateo sama dia aja. Lu ngerti gak sih? Depan lo tuh? Enggak, Oh, tapi ya gue tau lah gitu. Jadi intinya ya kayak gitu. Tapi despite of all of this, gue bisa bilang bahwa insecurities itu juga salah satu source of power, motivation, dan driven yang very strong yang membuat gue ada di posisi gue yang sekarang. Jadi sebenarnya lu bisa leverage insecurity. Is that what you're saying? Iya. Gue pengen bilang bahwa semua emosi yang ada itu tidak ada yang kita dapat jeleknya doang. Tergantung kita mandang itu seperti apa, terus gimana kita prosesnya. Buat gue, hal yang gak enak itu adalah salah satu yang ngedriven gue untuk maju terus sampai sekarang. Oke. Buat cowok-cowok yang sekarang lagi di fase insecure, for whatever reason, pokoknya insecure karena mungkin status sosial pasangan mungkin wanitanya income di lebih bawah, tinggi, or anything, what advice would you give? Realistisnya gini sih, guys. Sorry to say, ini disclaimer dulu ya, ini opini gue. Kalian nggak setuju nggak apa-apa. Cuman buat gue, ketika kita mau secure terhadap sesuatu, kita nggak bisa bullshit terus ngomong kayak, gue sekarang nggak punya apa-apa. Iya, tapi hati gue harus secure aja. Itu bullshit. Lu mau secure, lu tetap harus punya something. Kurang realistis ya? Iya, lu mau secure, lu tuh harus berusaha something. Apapun. Misalnya, oh, gue udah berusaha ini ya, gue akhirnya dapat promosi di kantor. Gaji belum gede-gede banget, tapi akhirnya gue naik jabatan, berarti itu it means gue divalidasi, gue punya something, bener nggak? Iya, lu bisa pegang itu buat titik secure lu gitu. Tapi ketika lu bilang, ya hari ini gue nggak bisa apa-apa, tapi gue harus secure dong. Ya hari ini gue nggak punya achievement apa-apa, tapi gue harus secure dong, tetap bullshit. In the meantime, berarti just leverage that insecurity gitu. Iya, dirasa-rasain aja gitu. Jadi ini tuh sumber semangat lu untuk maju terus. Dan ketika lu sampai titiknya ada kemajuan di dalam hidup lu yang tiap orang akan beda, lu pasti akan mulai secure sendiri. Tapi kan ada ya, cowok yang mungkin gara-gara insecure, dia jadi nggak ngapa-ngapain, kayak udahlah, udah gitu. Nah itu maksud gue adalah semua emosi itu baik adanya menurut gue di porsi yang tepat. Oke. Gimana kita mengelola itu, gimana kita mengolah itu menjadi sebuah motivasi. Kayak tadi kita bercanda kan, mantan tuh berguna loh. Sama kayak lo bilang, sampah plastik tuh berguna loh. Iya, kalau apa? Di recycle. Bener. Jadi apa? Jadi produk-produk lain yang bisa digunakan. Tapi kalau lu nggak olah itu sampah, ya dia jadi sampah. Sama dengan emosi negatif lu. Emosi-emosi itu sampah, tapi bisa lu olah juga lo. Jadi something yang membuat hidup lu growing dan sustainable tadi. Wow. So insecure is okay as long as it's in the right portion. Bener. Malah itu buat gue privilege. Nggak semua orang kan pernah disuruh putus sama orang tuanya. Emang kalian semua pernah disuruh putus karena single parent atau karena kurang duit? Enggak kan? Tapi gue pernah. Itulah yang membuat gue salah satu dorongan yang bisa lebih kuat untuk maju dibanding orang lain yang nggak pernah. Ya udah mikirnya gitu aja. Ini angle privilege yang berbeda sedikit ya. Iya, gitu loh. Makanya waktu itu kan sempat ada buku kontroversi yang bilang miskin itu privilege. Sebenarnya lu nggak bisa ngomong itu salah juga. Itu tergantung otak lu ngomong. Istilahnya orang kaya nggak punya privilege untuk merasakan sulit gitu ya. Sampai ada drive-nya banget. Iya, gitu. even orang kaya juga nggak semua orang bisa ngomong loh kaya itu privilege. Nggak semua. Bisa aja dimikir, aduh nerusin usaha orang tuh susah, tahu stres, direndahin papa, dikatain. Iya, benar. Gitu. Oke, if you can recap your lessons learned from this ex in one sentence, what would it be? Menurut gue agree banget sama kata-kata mantan itu berguna, guys. Jadi apapun story kalian, jangan cuma ambil pain-nya atau revenge-nya aja, jangan cuma ambil jadiin dia kambing hitam yang terima semua cerita jelek lo, enggak. Iya, pain-nya lo boleh rasain, tapi lo ambil juga lesson learn-nya. Untuk lo jadi apa? Version lo yang lebih upgrade. Dan nanti lo jadi lebih ready lagi untuk attract quality couple yang akan datang in the future buat kita semua. Nice. Take the pain but learn the lesson ya. Ya. Alright, thank you so much Theo.
Siap. See you guys in the next episode. Bye.